di sini salah dong Pak, salah, sini bukan jalan raya. Nah pas di situ saya keluar dari gapura, saya tengok ke belakang, si bapak-bapaknya itu nggak ada. Pas dilihat itu makam yang sangat rindang gitu kan. Kata saya astagfirullahaladzim, saya ingat di situ, berarti ini benar ya kita ini nyasar gitu, memang benar-benar disasarin gitu ya istilahnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua Tapak Lacak Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber. Langsung aja perkenalan dengan beliau. Namanya siapa Mbak? Bania. Bania. Panggilannya? Nia. Nia. Panggil Bania aja ya. Oke Bania. Bania dari mana asalnya? Dari Bandung. Mana? Bandung. Bandung. Ya. Oh, dari Sunda ya, Bandung ya. Sunda. Oke, Bandung. Sebelumnya terima kasih Mbak Nia atas waktunya yang udah diluangkan buat kami tim Tapak Lacak Misteri untuk bercerita atau berbagi pengalaman di channel kita tim Tapak Lacak Misteri. Sebelum kita berlanjut, jangan lupa ikutin terus dan saksikan channel kita Tapak Lacak Misteri. Jangan lupa tetap di subscribe dan terus ikutin video-video yang menarik di acara kita. Oke, kita langsung aja kembali ke Mania. Mania, sehat Mania ya? Sehat alhamdulillah. Jadi gimana Mbak Nia ini pengalaman misteri atau yang mistis yang mau diceritakan kepada kami, pada penonton, kira-kira kejadiannya gimana gitu Mbak? Pada saat itu sewaktu kurang lebih dari waktu tahun 96-an lah, itu pengalaman saya. Sewaktu itu kan niatnya mau jalan-jalan, itu 5 motor, tergolong dari 5 motor itu antar teman-teman saya gitu. Nah di situ awalnya kita berjalan dengan mulus sampai ke tujuan yang kita tuju kan. Nah setelah itu pas mau pulangnya dari sekitar jam setengah 12-an lah itu kan, pulang setengah 12-an, kita ngikutin arus jalan yang kita tuju tadi pagi. Nah setelah itu kita ngambil jalan situ terus. Pas di situ awalnya nggak ada jalan lurus, yang tadinya jalannya belok ke kiri. Nah di situ pas di pertengahan jalan ada arah lurus gitu. Nah teman-teman saya yang 3 motor itu ngambilnya ke arah kanan, arah dari awal jalan pertama. Nah yang 2 motor itu ambilnya arah ke lurus. Yang 2 motor ya, salah satunya saya sama teman saya berdua, 2 motor. Habis itu dari arah jalan itu, padahal teman saya udah ngingetin jalannya salah teh, bukan ke situ tapi arahnya ke sini, tapi tetap saya ngambil jalan lurus gitu karena perasaan ada yang ngebisikin lurus gitu kan. Kata saya yang salah tuh situ, bukan saya mah bener ngambil arahan jalan ke sini lurus. Ya udahlah katanya, terserah, nanti kita ketemu di jalan raya, kata teman saya. Ya oke, yang bertiga itu ke sana, saya ngambil lurus berdua, 2 motor. Di situ kok kata saya kok bukannya nembus ke jalan raya, tapi malah terus itu arah masuknya ke hutan gitu. Dan hutan itu juga hutan yang kayak nggak pernah kita kenal gitu kan, nggak tahu ya, emang kita belum pernah masuk ke situ. Nah di situ nggak lama kemudian ketemulah persimpangan simpang 3.
yang belok ke kanan sama jalan lurus lagi. Di situ ketemu gubuk kecil. Nah pas di gubuk kecil itu ketemu sama nenek-nenek pakai, kalau dari zaman dulu mah ya di kampung sebutnya tuh dudukui gitu ya. Nah di situ ketemu itu nanya, mau kemana Neng? Maaf Bu, saya mau tanya, mau kalau arah jalan ke jalan raya kemana ya Bu? Tapi si nenek-nenek itu gak nampakin muka gitu, nunduk aja gini. Oh lurus Neng, ambil jalan lurus aja. Oh ya udah makasih ya Nek. Ya sama-sama. Nah di situ terus ngambil jalan lurus terus, tapi kok gak nyampe-nyampe. Nah kata teman saya, Teh kok ini kita nggak nyampe-nyampe ya katanya. Apa kita nyasar atau gimana? Ah nggak mungkin kalau kita nyasar, emang tadi jalannya ke sini kok, kata saya kan. Salah enggak katanya. Itu terus itu makin lama tuh makin naik gitu, si jalan itu makin ke atas. Nggak lama tuh terus kok ini hutan nambah ini gitu kan, nambah serem, nambah gitu nih tempat. Nah jadi perasaan saya itu ngelihat kayak gapura gitu ya di depannya. Nah, pas masuk ke gapura, di situ ada gapura, ada kakek-kakek nanya, Neng, nah itu juga sama tuh kayak nggak itu mukanya, nggak ngeliatin muka. Mau pada kemana? Maaf Pak, saya mau ke ini, mau numpang nanya, mau ke jalan raya, bukan ke sini, tapi ke sana. Neng lurus balik lagi, nanti dari sini belok ke kiri. Berarti sini salah dong Pak? Salah, sini bukan jalan raya. Nah pas di situ saya keluar dari gapura, saya tengok ke belakang, si bapak-bapaknya itu nggak ada. Pas dilihat itu makam yang sangat rindang gitu kan. Kata saya astagfirullahalazim. Saya ingat ke situ, berarti ini bener-bener ya kita ini nyasar gitu, memang bener-bener disasarin gitu ya istilahnya kan. Di situ kita putar balik ke arah yang tadi. Pas kita putar balik ke arah yang tadi, nyari yang belokan kiri, nyari gubuk yang tadi itu, kata saya kok gubuk yang di sebelah sini kok nggak ada gitu, yang ada nenek-nenek tadi nggak ada. Nyari, mungkin bukan di sini Teh, lurus lagi nyari gubuk itu, emang nggak ketemu si gubuk itu, emang nggak ada. Itu kejadiannya di kampung ya Mbak? Di kampung. Kira-kira tahun berapa itu Mbak? Sekitar tahun 95. Ya 2005. Oh 2005. Sebenarnya tujuan Mbaknya itu sebelum apa ya, kalau dibilang tersesat ya muter-muter Iya. itu tujuannya kemana sih, mau jalan-jalan kemana apa gimana gitu? Itu habis dari jalan-jalan, habis berenang. Oh habis berenang Ya, sama teman-teman gitu ya? Sama teman-teman, sama keponakan. Oke, terus tadi kan ketemu nenek-nenek, terus balik lagi lewatin atau kembali ke jalan semula, nyari apa namanya itu? Nyari gubuk. Nyari gubuk, terus nggak ketemu apa gimana itu, apa? Si gubuk itu nggak ketemu. Emang pas nanya sama bapak-bapak yang lewat, yang petani gitu, di sini emang nggak ada gubuk Neng, katanya. Emang dari dulu juga di sini nggak ada gubuk. Di situ kita lewat kiri, pas mau belok kiri tuh kayaknya motor saya ini kayak ada yang jogrokin gitu ya. Nah di situ kayak ada yang nahan. Iya, ada kayak ada yang dorong, terus di depan tuh kayak ada benda-benda kayak batu, kayak gimana gitu, kayak kerikil, padahal jalannya lurus, jalan tanah gitu kan. Nah di situ kita berdua langsung jatuh gitu kan. Di situ kayak ada yang ngejogrokin atau apa, di situ jatuh, kita berdua di situ udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ kan berdua. Nah di situ kita gantian sama yang satunya. Pas setelah itu di situ masih tetap nggak ketemu jalan raya, masih diputer-puter kayaknya di situ ya, nggak ketemu. Nah pas ketemu balik lagi ke asal gitu, ke tempat situ lagi. Tapi saat balik lagi sosok seorang nenek apa kayak itu udah nggak ketemu gitu. Udah nggak ada. Itu kira-kira kejadiannya sore malam apa? Itu kejadiannya habis dohor. Oh habis Ya, dohor, berarti siang ya? siang. Terus gimana Mbak itu? Selanjutnya apa, masih putar-putar di situ? Terus Ya apa setelah jatuh itu ya kita jalan masing-masing ya,
kayaknya nembusnya ke situ lagi gitu, ke tempat yang tadi lagi. Pas di situ pada sadar semua, kata saya coba kita baca sebisa-bisa kita segitu kan. Nah di situ baru teman-teman saya pada sadar pada baca yang sebisa-bisa mereka. Di situ baru kelihatan gitu ada jalan, ada perkampungan. Nah di situ baru ketemu perkampungan, nanya-nanya. Setelah nanya-nanya sama orang kampung, di situ katanya nggak ada gubuk, nggak ada apa-apa, yang ada juga makam keramat, kata yang bapak-bapak di situ ya. Oh ternyata iya. Nah setelah situ udah diunjukin jalan, nembuslah ke jalan raya, baru ketemu. Kalau boleh tahu makam keramat itu makamnya siapa ya? Ya Apa kalau emang orang yang dituakan di situ atau? Kayaknya kayak gitu, orang yang dituakan di situ. Terus setelah berdoa minta petunjuk ya, terus dikasih petunjuk, dikasih lihat perkampungan, itu gimana itu? Terus apa langsung sadar? Terus Ya langsung sadar gitu, jadi langsung sadar, langsung kelihatan perkampungan, langsung jalan tuh langsung ditujuin tuh langsung nyampe ke rumah. terus habis sampai rumah nggak ada kejadian apa-apa itu? Sampai ke rumah itu kan kita keliling-keliling kampung, ya istilahnya keliling-keliling hutan kayak gitu kan, dari setengah 12 sampai mau asar. Nyampe ke rumah itu jam setengah 5-an habis asar. Berarti lama juga ya? Lama. Oh, iya. Jadi di tengah-tengah hutan itu. Pas habis maghrib tuh saya kan mau sholat maghrib. Jadi pas mau pasang mukena tuh ngaca dulu. Pas di situ pas ngeliat di kaca tuh muka saya tuh kayak berubah, kayak seperti nenek-nenek gitu, rambutnya putih panjang segini. Terus bisa si mukena itu saya buka lagi, malah disisirin sini si rambut nih kan, sisirin terus kata keponakan saya, "Dek, kok kenapa nggak jadi sholat?" "Enggak nanti aja." Terus cara bicaranya juga itu beda gitu, nggak kayak biasanya. Seperti nenek-nenek gitu. Seperti nenek-nenek. Di situ kata keponakan saya, "Kok si Bibi beda ya ngomongnya, nggak kayak biasanya. Biasa kan kalau ditanya langsung sentak-sentakan aja gitu kan. Nah ini mah kayaknya kayak nenek-nenek," kata dia, kata ponakan saya. Maka setelah itu udah tuh nggak jadi sholat tuh, pengennya nyisir aja di kaca ya, tapi di kaca itu bukan wujud saya gitu. Jadi berupa wujud nenek-nenek, wajah Berupa nenek-nenek. nenek-nenek, tapi si nenek-nenek itu cakep lah gitu, Jadi mungil mukanya. jadi buat mbaknya sendiri pas lagi ngaca itu sadar dong berarti? Sadar. Antara sadar sama nggak sadar. Jadi istilahnya disebut nggak sadar ya, saya bisa ngelihat itu di kaca, tapi disebut Nggak sadar ya karena kita dalamnya mungkin bukan saya pribadi ya. Pas setelah itu udahlah tuh, udah malam, itu udah lewat malam ya. Pagi-paginya saya mau berangkat kerja, berhubung saya punya teman yang punya indera keenam juga ya kan, yang bisa ya, yang bisa melihat gitu ya. bisa melihat. Pas saya setelah kerja saya pas lagi bikin laporan, bikin apa, duduk, dia nyamperin ke saya, "Teh, kalau ke pabrik jangan suka bawa temen," kata teman saya. Kata saya, "Temen apaan?" "Itu temen yang ngikutin teteh." Kan saya nggak tahu karena saya juga nggak bisa ngeliat ya kan. Kata saya, "Jangan ngaco ah, orang saya nggak bawa temen, nggak bawa apa. Udah pokoknya teteh buang," kata teman saya. "Yang dibuang itu apa?" kata saya. "Orang saya nggak bawa apa-apa." Pas itu dijelasin semua sama dia, gini katanya, itu bahwa di dalam diri teteh itu ada sosok nenek-nenek, kata teman saya kan. Nah di situ dia yang ngambilin, istilahnya dia yang ngebuang gitu kan. Jadi dia yang ini, iya, ngobatin dia ngebantuin saya. Terus Atas setelah itu pas habis itu ya udah, jadi saya juga nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak ngerasain tingkah laku saya aneh kayak seperti waktu mau berangkat kerja ya, biasa lagi, secara normal lagi gitu.
nggak ngerasa kayak tingkah laku nenek-nenek gimana. Biasa pas masuk ke pabrik tuh tingkah laku saya tuh kayak nenek-nenek gitu. Kayak nenek-nenek itu gimana maksudnya? Ya kayak nenek-neneknya, tingkah laku kayak nenek tuh cara bicaranya beda, terus cara sifatnya, tingkah lakunya gitu. Jadi nggak kayak saya biasa pribadi seperti hari-hari biasa gitu. Tapi sebenarnya mbaknya menyadari ya hal itu kalau diikutin nenek-nenek itu kan, Kalau diikutin ya merasa janggal lah itu di badan bagaimana ngerasa tingkah laku gitu. iya janggal, antara sadar nggak sadar gitu. Terus habis dibuang itu nenek apa diobatin sama temennya yang punya indera keenam itu udah ini seperti biasa apa masih ini lagi ada Seperti kejadian biasa. selanjutnya? Seperti biasa, Biasa. tapi ngalihnya ke keponakan saya, pindahnya Ponakan mbak yang di Ponakan rumah gitu. Iya, yang di rumah, pindahnya perilakunya apanya pindahnya ke keponakan saya gitu. Yang tadinya dari saya pindah ke keponakan saya. Jadi ponakan banyak juga kalau ngaca seperti Kayak nenek, gitu, ya sama, gitu sama. yang sama yang Makanya kejadian yang mbak alami. iya, pas dia ngaca langsung dia teriak manggil saya, kok muka saya berubah jadi nenek-nenek, kata keponakan saya. Kata saya, udah, kata saya istighfar aja, sholat aja. Tapi dia pas dia mau sholat tuh kayaknya ditahan-tahan, gak bisa gitu, gak bisa sholat. Ditahan-tahan itu dibikin males gitu kan? Iya, dibikin Berat gitu ya, males, dibikin ngejalanin gitu ya. berat, dibikin kayak gitulah males. Jadi nggak jadi sholat, yang tadinya dia niat mau sholat, jadi nggak jadi sholat. Setelah tahu ponakannya seperti itu, diapain itu mbak? Ambil langkah apa itu? Diobatin lagi apa? Setelah itu diobatin ya, dibuang lah istilahnya, dikembalikan lagi ke asal. Tapi dia ngomong gini, kata nenek-nenek itu, sebenarnya saya nggak mau pulang, saya pengen di sini dan saya pengen nemenin saya, katanya gitu, nemenin si saya gitu nyebutnya kan. Kata saya merinding. Terus kata itunya, udah, katanya nggak apa-apa, buang aja, jangan sampai kamu diikutin yang kayak ginian, nggak bagus juga, kata yang ngobatin. Oh ya udah, di situ pas udah diobatin udah kembali normal lagi seperti biasa. Oke Mbak Nia, terima kasih atas waktunya dan ceritanya di tim Tak Lacak Misteri. Semoga dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah ya, dimanapun, di tempat manapun, walaupun kita nggak tahu, setidaknya kita harus punya adab, dan kalau bisa ya kita minta izin walaupun kita nggak bisa melihat, karena sejatinya kita kan hidup ini berdampingan sama makhluk yang gak kasat mata gitu ya. Jangan sampai kita dibilang mengganggu, apa mereka terganggu gitu. Terima kasih Mbak Nia ya atas ceritanya. Terima kasih sekali lagi. Cukup sampai di sini. Jangan lupa ikutin terus perjalanan kami di Tapak Lacak Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.